sini saya akan menjelaskan topik Taylor series. Jadi Taylor series itu apa sih? Nah, Taylor series adalah ekspansi sebuah fungsi menjadi deretan hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik A dan setiap suku memiliki pangkat yang lebih tinggi dari suku sebelumnya. Jika A sama dengan 0, maka deret tersebut dapat disebut juga sebagai Maclaurin series. Nah, berikut rumusnya ada sigma hingga n sama dengan 0. F pangkat n, A per n faktorial dikali X min A pangkat n. Atau dapat ditulis juga sebagai ini. Yang di bawah FA plus Fxn A per 1 faktorial dikali X min A plus F2 aksen A per 2 faktorial kali X min A kuadrat ditambah F3A per 3 faktorial kali X min A pangkat 3 ditambah seterusnya. F pangkat N A merupakan nilai turunan ke N di titik A. Turunan ke 0 dari suatu fungsi merupakan fungsi itu sendiri. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, tentukan turunan ke N dari fungsi FA. Tentukan nilai FA dan nilai turunannya. Masukkan nilai FA dan nilai turunannya. Masukkan nilai-nilai tersebut sesuai dengan rumus Taylor series. Lalu sederhanakan fungsi yang dihasilkan. Berikut contoh soalnya. Pertama, ada fx sama dengan sin x dengan a sama dengan 0. Fx sin x. Turunan pertamanya ada min cos x. Turunan keduanya ada min sin x. Ketiganya ada cos x. Dari cos x ada min sin x. Dari min sin x ada cos x. Karena a sama dengan 0, maka f0 sama dengan sin 0 yang memiliki nilai 0. Seterusnya, cos 0 sama dengan 1. Min sin 0 memiliki nilai 0. Min cos 0 memiliki nilai min 1. Sin 0 sama dengan 0. Cos 0 memiliki nilai sama dengan 1. Nah, berikut cara pengerjaannya. Sin x sama dengan f0 plus fxn 0 per 1 faktorial kali x min 0 ditambah f2 aksen 0 per 2 faktorial, terus x min 0 kuadrat plus f3 0 per 3 faktorial kali x min 0 pangkat 3 ditambah f4 0 per 4 faktorial x min 0 pangkat 4 tambah seterusnya. f0 ditambah f aksen 0 per 1 faktorial x ditambah f2 aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah f3 0 per 3 faktorial x pangkat 3 tambah f4 0 per 4 faktorial x pangkat 4 ditambah f5 0 per 5 faktorial x pangkat 5 hingga ke n. Sin x sama dengan 0 ditambah 1 per 1 x ditambah 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah min 1 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah 0 per 4 faktorial x pangkat 4 ditambah 1 per 5 faktorial x pangkat 5 hingga ke n. Sin x sama dengan x min 1 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1 per 5 faktorial x pangkat 5. Sin x sama dengan sigma hingga n sama dengan 0 min 1 pangkat n x pangkat 2n per 1 per 2n per 1 faktorial. Berikut contoh soal kedua. Ada fx 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x plus 5 dengan a sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya ada 9x kuadrat plus 4x plus 2. Dari 9x kuadrat ini diturunin lagi jadi 18x plus 4
Turunan ketiganya ada 18, turunan keempatnya 0. F0 sama dengan 5. F aksen 0 sama dengan 2. F2 aksen 0 sama dengan 4. F3 0 sama dengan 18. F aksen 4 sama dengan 0. Nah, ini dengan cara pengertiannya. F0 sama dengan F aksen 0 per 1 faktorial kali X min 0 plus F2 aksen 0 per 2 faktorial kali X min 0 kuadrat plus F30 per 3 faktorial X min 0 pangkat 3 plus F40 per 4 faktorial X min 0 pangkat 4. Fx 5 plus 2 per 1 faktorial X plus 4 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 18 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Hasilnya Fx sama dengan 5 tambah 2X plus 2X kuadrat plus 3X pangkat 3. Nah, ini ada contoh kodenya. Kita pakai Python, import numpy snp, import matplotlib by pyplot as plt. Nah, ini library Pythonnya. Present matplotlib inline, plt.style.use, seaborn poster. X sama dengan np linspace, np.p, np.p, ini ada mininya. Terus 200, y sama dengan np.zeros_x, labels, first order, third order, fifth order, and seventh order. Plt figure, fix size sama dengan 10,8. For n label in zip, range for labels, y sama dengan y plus min 1 pangkat n dikali x pangkat 2n plus 1 per np dot math faktorial 2 pangkat n plus 1. Plt dot plot xy label sama dengan label. Plt plot x np dot sin x k label sama dengan analitik. Sini ada fungsinya plt grid, plt title, Taylor series, approximations of various orders. Plt x label x, plt y label y, plt legend, plt show. Berikut outputnya. Nah, Taylor series approximation of various order. Nah, di sini ada first order, third order, fifth order, seventh order, analitik. Nah, analitik ini yang hitam di tengah-tengah ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akar persamaan. Terdapat dua cara menyelesaikan akar persamaan, yaitu dengan metode Newton-Raphson dan dissection. Metode Newton-Raphson digunakan untuk mencari akar persamaan, baik yang kuadrat ataupun persamaan yang sulit diselesaikan. Kalau metode dissection, cocok untuk mencari akar persamaan pada interval di mana fungsi yang diberikan kontinu. Langkah metode Newton-Raphson. Yang pertama, tebak angka awal untuk akar persamaan. Yang kedua, hitung nilai fungsi pada tebakan awal. Yang ketiga, hitung turunan fungsi pada tebakan awal. Yang keempat, gunakan rumus Newton-Raphson. Tebakan baru sebenarnya tebakan awal dikurang nilai fungsi dibagi nilai turunan. Angka kelima, gunakan tebakan baru sebagai angka awal untuk tebakan dan ulangi angka 2-4. Langkah 6, lakukan langkah di atas sampai mendapatkan akar dengan tingkat keakuratan yang diinginkan. Contoh soal. Cari akar persamaan dari persamaan kuadrat fx, x pangkat 3, dikurang 4x kuadrat, ditambah 3x tambah 1, sama dengan 0. Langkah-langkahnya, yang pertama, tebak angka awal. Misalnya x0 sama dengan 1 sebagai tebakan awal. Nomor 2, hitung nilai fx, x pangkat 3 min 4x kuadrat ini pada tebakan awal. Lalu dimasukkan tebakan awalnya, yaitu 1. Hasilnya sebenarnya 1. Setelah itu, hitung turunan dari fungsi fx. Habis itu, masukin tebakan awalnya ke fungsi turunan fx. Yang keempat, gunakan rumus Newton-Raphson. X1 sama dengan X0 dikurang fx0 dibagi turunan f x0.
Jadi X1 sama dengan 1 dikurang 1 bagi min 2. X1-nya 1,5. Lanjut ke langkah 5, gunakan tebakan baru sebagai tebakan awal dan ulangi langkah 2-4. Jika diperlukan, misal hitung X2 dengan X1 sebagai tebakan awal. Fx1-nya sama dengan X1 pangkat 3 min 4x1 kuadrat ditambah 3x1 tambah 1. X1-nya kan 1,5. Dimasukin ke fungsinya. Jadi sama dengan min 0,125. Habis itu cari turunan dari fx. Lalu dimasukkan si x1-nya. Jadi f aksen x1-nya min 5,25. Lalu untuk cari x2-nya, x1 dikurang fx1 dibagi f aksen x1. Jadi x2-nya 1,5238. Nah, kita lanjut ke soal. Gunakan metode Newton-Raphson untuk mencari X2 untuk fx, x pangkat 3 min 7x kuadrat tambah 8x min 3. Jika tebakan awalnya x0-nya sebenarnya 5. Masukkan 5-nya ke fungsi fx. Hasilnya jadi min 13. Lalu turunin fungsi fx. Jadi 3x kuadrat min 14 tambah 8. Masukin x0-nya ke f aksen. Hasilnya jadi 13. Lalu cari x1-nya. X0 dikurang fx0 dibagi f aksen x0. Hasilnya 6. Lalu ulangi langkah yang sama. 6-nya dimasukin ke fx. Hasilnya jadi 9. Habis itu turunin, masih tetap sama, 3x kuadrat min 14 tambah 8. Lalu masukin 6 ke f aksennya. Jadi hasilnya 32. Cari x2-nya. X1 dikurang fx1 dibagi f aksen x1. Hasilnya 5,71. Jadi jawabannya untuk X2 itu 5,71 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Gunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar persamaan fx, x pangkat 3 min 2x min 5. Tebakan awalnya tuh x0-nya sama dengan 2. Mencari x1. Nah, kita masukin x0-nya tuh ke fungsi. Hasilnya jadi min 1. Lalu turunin fx. Jadi 3x kuadrat min 2. Masukin x0-nya ke fungsi yang sudah kita turunkan. Hasilnya 10. Cari x1. x0 dikurang fx0 dibagi f aksen x0. Hasilnya jadi 2,1. Cari x2. Masukin si x1-nya ke fungsi yang awal. Hasilnya 0,061. Masukkan ke f aksen juga. Hasilnya jadi 11,23. Lalu hitung x2. x1 dikurang fx1 dibagi f aksen x1. Hasilnya 2,0944. Dari hasil dua iterasi perkiraan akar persamaan menggunakan metode Newton-Raphson dengan tebakan awal X092 adalah X1-nya 2,1, X2-nya 2,0944. Ini adalah contoh kode untuk Newton-Raphson. Di bawahnya tuh ada kode untuk memanggil fungsi di atas, serta fungsi bawaan Python untuk mengecek apakah hasil dari fungsi di atas sama dengan hasil fungsi bawaan Python. Nah, selanjutnya langkah metode bisection. Yang pertama, tentukan interval awal A, B yang mengandung akar persamaan. Pastikan FA dikali FB lebih kecil daripada 0. Hal ini menunjukkan akar berada di antara A dan B.
Yang kedua, hitung titik tengah C dari interval A, B. Dengan C sama dengan A tambah B bagi 2. Yang ketiga, hitung FC. Keempat, periksa kondisi. Jika FC sebenarnya 0, maka C adalah akar persamaan. Jika FA dikali FC lebih kecil sebenarnya 0, maka akan berada di antara A dan C. Maka B sama dengan C. Dan kembali ke langkah yang kedua. Jika FB dikali FC lebih kecil daripada 0, maka akan berada di antara B dan C. Maka A sama dengan C. Dan kembali ke langkah 2. Setelah langkah 4 selesai, evaluasi kembali apakah hasil mencapai tingkat keakuratan yang diinginkan atau tidak. Jika hasil ingin lebih akurat, ulangi langkah 2 sampai 4. Contoh soal ya. Tadi akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3 min 5x min 9 sama dengan 0 dalam interval 1,3. Langkah-langkahnya, hitung titik tengah C dari interval 1,3. C sama dengan 1 tambah 3 bagi 2, sama dengan 2. Hitung FC. Jadi si C-nya tuh masukin ke fungsi fx. Jadi hasilnya min 11. Periksa kondisi. FC tidak sama dengan 0. Periksa lagi. FA dikali FC lebih kecil daripada 0. F1 tuh hasilnya min 13. Maka min 13 dikali min 11 sebenarnya 143. Lebih besar daripada 0. Sehingga FA dan kali FC lebih besar daripada 0. Periksa kondisi FB dikali FC lebih kecil daripada 0. F3-nya itu yaitu 3. Maka 3 dikali min 11. Hasilnya minus 33. Lebih kecil daripada 0. Sehingga FB dikali FC lebih kecil daripada 0. Kondisinya terpenuhi. Maka A sama dengan C. Dan kembali ke langkah 2. Terus ulangi langkah 2 sampai langkah 4 hingga FC sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke soal. Yang pertama, gunakan metode bisection untuk menghitung akar persamaan dari fx x pangkat 3 min 10x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0 dalam interval 0,6 dan 0,8. Kita hitung C-nya, yaitu 0,6 ditambah 0,8 bagi 2. Hasilnya 0,7. Masukin ke fungsi. Hasilnya 0,443. FC-nya nggak sama dengan 0. Periksa kondisi FA dikali FC lebih kecil daripada 0. F 0,6-nya tuh 1,616. Maka 1,616 dikali 0,443 sebenarnya 0,7158. Lebih besar daripada 0. Sehingga FA kali FC lebih besar daripada 0. Periksa kondisi FB dikali FC lebih kecil daripada 0. F 0,8-nya tuh minus 0,888. Maka minus 0,888 dikali 0,443 sama minus 0,393. Lebih kecil daripada 0. Sehingga FB dikali FC lebih kecil daripada 0. Kondisinya terpenuhi. Maka A sama dengan C. Dan lakukan iterasi kedua. Intervalnya 0,7 sama 0,8. C-nya 0,7 ditambah 0,8 dibagi 2. Hasilnya 0,75. Si 0,75-nya masukin ke fx lagi. Jadi hasilnya minus 0,203. FC-nya tuh nggak sama dengan 0. Jadi periksa kondisi FA. Kali FC lebih kecil daripada 0. F 0,7 tuh hasilnya 0,443. Jadi 0,443 dikali minus 0,203. Hasilnya tuh minus 0,89929. Lebih kecil daripada 0. Sehingga FA kali FC tuh lebih kecil daripada 0. Kondisi terpenuhi.
Periksa kondisi FB dan FC lebih kecil daripada 0. F08-nya tuh hasilnya minus 0,888. Maka min 0,888 dikali min 0,203 hasilnya 0,180264, lebih besar daripada 0. Sehingga FB dan kali FC lebih besar daripada 0. Maka B sama dengan C. Dan lakukan iterasi ketiga sampai C sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Gunakan metode bisection untuk menghitung A persamaan dari fx x pangkat 3 min 4x min 9 sama 0 dalam interval 2,3. Pertama cari C. 2 tambah 3 bagi 2. C sama 2,5. Lalu cari FC sama min 3,375. FC-nya nggak sama dengan 0. Periksa kondisi FA dikali FC. F2-nya sama min 9, maka min 9 dikali min 3,375, hasilnya 30,375. Sehingga FA dikali FC lebih besar daripada 0. Periksa kondisi FB dikali FC. F3-nya tuh 6, maka 6 dikali min 3,375, hasilnya minus 20,25. Sehingga FB dikali FC lebih kecil daripada 0. Kondisi terpenuhi. Maka A sama dengan C dan lakukan iterasi kedua. Intervalnya jadi 2,5 sama 3. Hitung C. C-nya tuh 2,5 ditambah 3 bagi 2. C-nya 2,75. Hitung FC. Jadi hasilnya 0,7969. FC-nya kan 0. Periksa kondisi FA dikali FC. F 2,5-nya tuh hasilnya minus 3,375. Maka min 3,375 dikali 0,7969 hasilnya minus 2,69. Sehingga FA dikali FC lebih kecil daripada 0. Kondisinya terpenuhi. Periksa kondisi FB dikali FC. F3-nya tuh 6. Maka 6 dikali 0,7969. Hasilnya 4,781. Sehingga FB dikali FC lebih besar daripada 0. Maka B sama dengan C. Dan lakukan iterasi ketiga dan seterusnya sampai C sama dengan 0. Ini adalah kode untuk metode bisection. Di bawahnya ada kode untuk memanggil fungsi di atas, serta fungsi bawaan Python untuk mengecek apakah hasil dari fungsi di atas sama dengan hasil fungsi bawaan Python. Diferensial numerik. Apa itu diferensial numerik? Diferensial numerik merupakan penentuan nilai turunan secara numerikal dari suatu fungsi f yang ordernya lebih tinggi. Mengapa harus digunakan diferensial numerik? Terkadang fungsi fx hanya berupa data dan tidak bisa diketahui secara eksplisit, sehingga kita tidak dapat menemukan nilai turunannya secara analitik, maka digunakanlah metode numerik. Atau terdapat suatu fungsi yang sulit dihitung secara manual. Di sini ada rumus fungsi umum turunan, yaitu dy per dx sama dengan lim ax mendekati 0, delta y per delta x. Contoh, fungsi aslinya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 3x min 4. Turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 4x plus 3. Kita ingat lagi, turunan aljabar rumusnya yaitu dy per dx, an x pangkat n min 1, yang dimana a-nya itu adalah 2, dan n-nya adalah pangkat 2. Jadi, 2 dikali 2 menjadi 4, x, terus 2 dikurang 1 menjadi 1. Karena x-nya itu pangkat 1, jadi tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya hasil dari 2x pangkat 2 yaitu 4x plus 3. Karena
X-nya di sini pangkat 1, jadi 1 kurang 1, 0. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi, turunan dari 2X pangkat 2 plus 3 min 4, yaitu 4X plus 3. Min 4 ini adalah konstanta. Di sini ada notes. Namun, bila fungsi f(x)-nya sudah lebih kompleks, maka tidak bisa langsung dihitung secara manual. Maka, kita dapat menggunakan metode-metode diferensi numerik. Di sini ada 3 metode diferensi numerik. Yang pertama, metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial. Rumusnya yaitu f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h, yang dimana pengambilan h diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Lalu ada metode selisih tengah. Metode ini merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Rumusnya f aksen x sama dengan fx plus h min fx min h per 2h. Metode selisih tengah lebih baik daripada metode selisih maju dan mundur karena order errornya adalah 0 kali h pangkat 2. Lalu yang terakhir metode selisih mundur. Metode selisih mundur rumusnya f aksen x sama dengan fx min fx min h per h. Di sini ada rumus mencari error relatif, yaitu nilai standar x dikurangi nilai dugaan error dibagi nilai standar error dikali 100%. Di sini ada notes. Untuk menghitung nilai error dari hasil perhitungan yang didapat, karena metode numerik ketelitiannya kurang. Di sini ada contoh soal. Ini ada soal pertama, yaitu hitunglah perkiraan nilai turunan ke-1 dari fungsi fx sama dengan 2e pangkat 1,5x menggunakan metode selisih maju, mundur, dan tengah, serta hitung dengan x sama dengan 4 dan h sama dengan 0,2. Kita lihat di sini. Selisih maju, rumusnya f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. X-nya kita masukkan. X yang tadi 4 kita masukkan. Lalu X-nya 4, hanya tadi kan 0,2, min X-nya tadi 4 per hanya 0,2. Kita masukkan ke persamaannya, yaitu 2X. Tadi kan persamaannya 2X pangkat 1,5 X. Jadi X-nya di sini kita masukkan sesuai fx yang ini. Lalu X yang ini kita masukkan ke sini. Jadi 2E pangkat 1,5 dalam kurung 4 plus 0,2 min 2E 1,5 dalam kurung 4 per 0,2. Kita hitung dulu yang di dalam kurungnya. Yang ini hasilnya 4 ditambah 0,2 kan hasilnya 4,2. Dikali 1,5 berarti hasilnya 6,3. 6,3. Lalu di sini 1,5 dikali 4 berarti hasilnya 6. 2E pangkat 6,5 berarti hasilnya 1809,14 dikurang 806,85 per 0,2.
Ini hasilnya kalau udah dikurangin menjadi 28,2,29 per 0,2. Nah, ini hasilnya udah dapat, kita bagi 282,29 dibagi 0,2 hasilnya 1411,45. Lalu kita lihat yang di selisih mundur, rumusnya f aksen x sama dengan fx min fx min h per h. Kita masukkan lagi x-nya adalah 4, lalu h-nya adalah 0,2. Kita masukkan ke sini lagi untuk masukkan ke persamaannya seperti tadi. Ini hasilnya berarti pangkatnya 6. So, lalu ini kan hasilnya ini masukin ke sini ke persamaannya. Samanya ingat 2e 1,5 pangkat 1,5 x. X-nya itu kita masukkan. Tadi ini 1,5 kali 4 kan hasilnya 6. Kita selesaiin pangkat dulu ya. Terus habis itu 4 kurang 0,2 kan? 4 kurang 0,2 itu 3,8. 3,8 dikali 1,5 berarti hasilnya 5,7. Berarti 2e pangkat 6 itu hasilnya kan 806,85 dikurang 2e pangkat 5,7 itu hasilnya 597,73 per 0,2. Kita jumlahin, kita kurangin dulu. Ini hasilnya berarti 20. Terus ini dibagi 209,12 dibagi 0,2 hasilnya adalah 1045,6. Terus kita ke sini. Kita lanjut mencari selisih tengah. Rumus selisih tengah kan f aksen x sama dengan fx plus h min fx min h per 2h. Perbedaannya nih, kalau selisih tengah tuh 2 kali h ya. Jadi 2 dikali 0,2. Kita masukkan ke persamaannya juga. X kan tadi 4, h-nya itu 0,2. Terus kita masukkan ke persamaan ini. 2e pangkat 1,5 x. Terus ini hasilnya kan 6,3 ya tadi. 6,3. Lalu ini hasilnya 5,7. Berarti 2e pangkat 6,3 hasilnya 1089,14 dikurang 2e pangkat 57 itu 597,73 per 0,4. Ini kita selesaikan. Berarti ini 491 dikurang 491,41 per 491,41 per 0,4.
Hasilnya berarti sekian. Dari pembagian 491,41 dibagi 0,4, hasilnya 1228,5. Itu jawaban dari nomor 1 untuk mencari selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengah. Jadi kita lanjut ke soal. Contoh soal kedua ini ada: tentukanlah nilai turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 8x plus 5 pada titik x sama dengan 3 dan h sama dengan 0,02 menggunakan metode selisih maju, mundur, dan tengah, dan juga hitung nilai relatif errornya. Pertama, kita cari dulu turunan pertamanya. Ini kan fungsi aslinya, ya kan? Kita cari turunan pertama. 3 kali 2, 6. 3 kurang 1, 2. Jadi turunan pertama dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2 ditambah 6 kali 2, 12. 2 kurang 1 yaitu 1, berarti ditambah 12x min 1 kurang 1 yaitu 0, jadi x-nya tidak perlu ditulis. Dan 5 adalah konstanta, berarti turunan pertama dari fungsi 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 8x plus 5, yaitu f aksen x 6x kuadrat plus 12x min 8. Kita masukkan x-nya adalah 3, jadi 6 dikali 3 pangkat 2 plus 12 kali 3 min 8. Ini kita selesaikan dulu yang pangkatnya ya, nanti. Terus jadinya hasilnya 9. Nah, ini hitung 6 kali 9, 12 kali 3, kurang 8, hasilnya 82. Terus kita cari selisih majunya. Jangan lupa rumus selisih maju itu f aksen x sama dengan fx plus h dikurang fx per h. Masukkan lagi x-nya berapa tadi, 3, hanya 0,02 per min x-nya 3 per 0,02 lagi. Lalu kita selesaikan dulu penjumlahannya. Berarti 3 tambah 0,02 kan 3,02 dikurang 3 per 0,02. Masukkan ke persamaannya. Tadi kan persamaannya ini. Persamaan aslinya kan ini kan. X-nya kita masukkan, ini X. Ini X-nya 3,02 dulu. Baru di sini X-nya si 3. Kita selesaikan pangkatnya dulu. Berarti 3,02 pangkat 3 itu hasilnya 27,54. Terus ini 3,02 dipangkatin 2 berarti hasilnya 9,12. Ini tetap. Ini 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Udah, kita kalikan berarti 2 dikali 2
7,54 ditambah 6 kali 9 dikali 9,12 min 8 kali 3,04 ditambah 5 dikurang 2 kali 27 ditambah 6 kali 9 min 8 kali 3 tambah 5 per 0,02. Kita jumlahin semuanya. Harusnya hasilnya itu. Jadi ini tuh harusnya hasilnya 9. Nah, harusnya kayak gini hasilnya. Nah, harusnya hasilnya segini. Terus dibagi. Dikurang dulu, maaf. Dikurang dulu. Berarti 1, dikurang dulu dia. Hasilnya segini. Oke. Ini satu dari jumlahkan hasilnya 90,649616 dikurang 89. Lalu kita selesaikan bagian atas dulu, dikurang berarti 1,649616 per 0,02. Hasilnya 82,4808. Lalu kita hitung relatif errornya. X-nya itu berarti si ini. Lalu 82-nya yang tadi hasil dari turunan. 82,4808 dikurang 82 itu hasilnya itu 0,4808 per dibagi 82,4808 dikali 100%. Hasilnya 0,829 ya. Ini satu udah dihitung hasilnya ini. Masukkan aja. Oke. Lanjut, kita cari sama implisit mundurnya. Terus kita lanjut ke selisih mundur. Sama kayak tadi, tapi ini beda rumusnya. Ingat, selisih mundur itu rumusnya f aksen x sama dengan fx min fx min h per h. Kita masukkan x-nya itu 3, h-nya itu 0,02. Terus kita selesaikan dulu, 3 kurang 0,02 itu 2,98. Ini kan udah selesaikan 3 kurang 0,02 itu hasilnya 2,98. Lalu kan tadi kan kita sebelumnya udah ngitung kan, kalau dimasukin ke persamaan yang X-nya 3 ini hasilnya 89. Lalu kita tinggal hitung yang ini aja. Berarti kalau yang 2,98 itu
kita selesaikan dulu 2,98 pangkat 3 itu hasilnya 26,46 terus 2,98 pangkat 2 itu hasil 8,88 ini tetap. Terus kita kalikan 2 kali 26,46 ditambah 6 kali 8,8 dikurang 8 kali 2,98 ditambah 5 per 0,02. Ini hasilnya yang tadi udah dihitung dari perkaliannya, hasilnya berarti yang ini hasilnya ini. Hasilnya itu 87,969584. Jadi 89 dikurang 87,369584 per 0,02. Terus kita selesaikan dulu per pengurangannya. 89 dikurang 87,36985 itu hasilnya 1,6304116 per 0,02. Kalau udah dibagi hasilnya 81,5208. Lanjut kita cari relative error dari selisih mundur. X-nya itu hasil dari selisih mundur dan 82 tadi hasil dari turunan ke satunya. Yang tadi kita cari paling awal. 81,5208 dikurang 82 itu hasilnya min 0,4792 per ininya 81,5208. Ini dibagi ini dibagi lalu dikali 100%, hasilnya min 0,0005878 kita cari selisih tengah. Rumus selisih tengah yaitu f aksen x sama dengan fx plus h min fx min h per 2 kali h. Selisih tengah ininya pasti berbeda. Ini dari ujung. Masukkan x-nya itu 3, h-nya itu 0,02. Lalu ini jangan lupa dikali yang dibaginya ini dikali 2 dikali 0,2. 0,02. Jadi 2 dikali 0,02. Lanjut kita selesaikan dulu ini 3 tambah 0,02 itu 3,04. Terus 3 kurang 0,02 itu 2,98 per 0,04. Tadi kan kita udah ngitung kan yang 3,02 itu hasilnya itu kan apa ya? Tadi yang kita udah hitung tuh 90,64. Ya kan ini benar. Ini 9 nih hasil yang tadi ini kan udah kita hitung. Hasilnya 90,649616 dikurang hasil yang tadi kita hitung. Ini hasil yang ini. Itu kan 87,3695584 per 0,04. Kita selesaikan. 90,649616 dikurang 87,9695584 itu hasilnya itu 3,280032 per 0,04. Terus dibagi
3,280032 dibagi 0,04 itu hasilnya 82,0008. Terus kita cari relatif errornya. Ini rumus relatif errornya, jangan sampai lupa. Masukkan si X-nya, X aslinya yang ini, dan X aslinya yang tadi. 82,0008 dikurang 82 itu hasilnya 0,0008 dibagi 82,0008 itu dikali, habis sudah dibagi terus lalu dikali 100%, hasilnya jadi 0,000976%. Sini ada notes. Semakin kecil nilai relatif error, semakin besar nilai ketelitiannya, sehingga nilai X akan semakin mendekati nilai X excess. Di sini ada diferensial tingkat tinggi. Ada catatan di sini proses penurunan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Contohnya, ini kan ada fungsi aslinya kan 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat 6x pangkat 2 min 8x plus 5. Kita mau cari dong fungsi turunan pertamanya. Fungsi turunan pertamanya 6x pangkat 2 plus 12x min 8. Kita cari lagi fungsi turunan keduanya. Kita lihatnya dari si ini. Buat cari fungsi turunan kedua itu lihatnya dari si turunan pertama. Bukan lagi nilai asli. Nah, kan jadi 2 kali 6 kan 12. 2 dikurang 1, 1. Jadi turunan keduanya itu 12x plus 12. Sama halnya juga turunan ketiga kita lihatnya dari turunan kedua. Bukan lagi keturunan pertama. Jadi 12x kita turunkan menjadi 12. Akan ini aku tulis dulu bentar. Aku tulis biar ingat itu turunan cara menurunkan. Kali aja ada yang lupa ya kan. Jadi itu kan ini. Kalau ini misalkan ini sama kan X ini N. Kalau mau diturunkan kan berarti ini Y aksen. Ini berarti jika ini X. Ini buat rumus turunan pada umumnya ya, turunan aljabar. Udah, lanjut. Ini ada contoh kode diferensial numerik. Pertama kita buat library ini dulu. Library ini. Import numpy as np ini artinya numerical Python yang berfokus pada scientific computing atau untuk memudahkan kita melakukan perhitungan saintifik. Lalu yang import matplotlib pilot as plt ini digunakan untuk memvisualisasikan data secara 2D atau maupun 3D dan menghasilkan gambar. Ini untuk menghasilkan gambar. Lalu kita buat function def
their count yang berisikan 5 parameter. Isinya itu F, A, B, N, dan option. Lalu kita buat X sama dengan NP linspace ini dipakai untuk nge-return interval angka dari titik awal hingga titik akhir. Lalu di line berikutnya, sampai sini, ini kita membuat selection. Di selection pertama itu ada forward di last point, yang berarti digunakan untuk menghitung berakhirnya di indeks N-1. Rumusnya forward ini F aksen XI sama dengan F XI plus 1 min FXI per XI plus 1 min XI. Lalu di selection kedua ada backward. Berarti ini mulainya indeks dari 0 tambah 1 sama dengan 1. Rumusnya F aksen XI sama dengan FXI min FXI min 1 per XI min XI min 1. Lanjut di selection ketiga central. Ini first and last point. Jadi rumusnya sentral ini F aksen XI sama dengan FXI plus 1 min FXI min 1 per XI plus 1 min XI min 1. Di selection terakhir else ini digunakan untuk kasus input selain forward, backward, dan central. Jadi yang bukan dari 3 selection ini gunanya else-nya. Lanjut, terus ada return df. Return df untuk menjalankan function yang diturunkan. Lalu x-nya ini x besar ya. X besar ini untuk interval titik yang dipakai. Lalu ada function kedua di sini def float. Isinya 5 parameter juga. Isinya yaitu x, y, df, x besar, option. Ini tuh digunakan untuk membandingkan nilai asli dengan turunan yang sudah kita hitung menggunakan central, backward, forward. Fungsi aslinya kan fx sama dengan x pangkat 2 min 5x plus 4. Kita mau menurunkan keturunan pertama, yaitu berarti f aksen x sama dengan 2x min 5. Ini gunanya buat membandingkan nilai aja, nilai asli dengan turunan yang sudah kita hitung. Terus di line ini ini program untuk menjalankan. Ini program untuk menjalankan. Jadi di sini ada fungsi, ada function. Jadi di sini kita masukkan function yang tadi. Ada fungsi yang tadi. Sini. Ya kan? Ini rumusnya. Terus
lambda, berarti lambda ini kan X sama dengan ini. Jadi program yang ini untuk menjalankan, pertama kita masukkan fungsinya dulu, lalu panggil function, sini fungsinya, kita panggil, function kita panggil sama parameternya kita panggil, lalu yang bagian ini untuk print dan nilai-nilainya. Kalau udah programnya akan jalan. Kalau kita udah masukkan programnya sesuai ini, programnya akan jalan dan menghasilkan output seperti ini. Ini outputnya si X, si DF. Ini perbandingannya.